Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Inaka Cantika Angelin Dwita dengan NIM 0801-1282-025075. Saya Lingging Dinia Putri dengan NIM 0801-1282-025041. saya Narti dengan NIM 08011282025061. Saya Sultani Cahaya Putri dengan NIM 08011382025089. Saya Tarisa Zahra dengan NIM 08011282025063. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program Wedding Organizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil program mandiri yang telah kami buat. Pada kali ini, saya Silvani Cahaya Putri dengan NIM 08011382025089 akan menjelaskan bagian pertama dari program ini. Langsung saja, di sini kami menggunakan 4 buah file header. Yang pertama, file header yang kami gunakan adalah windows.h, di mana windows.h ini berfungsi untuk menggunakan sistem CLS dan juga sistem color. Selanjutnya, kami menggunakan file header IOStream, di mana digunakan untuk menampilkan perintah cin, cout, and lain sebagainya. File header yang ketiga yaitu file header conian.h, di mana digunakan untuk menampilkan perintah yaitu get. Yang terakhir yaitu file header iomanip yang berfungsi untuk menampilkan perintah setIOSFlag. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk pembuatan program pada C++ ini, jangan sampai lupa untuk membuat atau menuliskan using namespace std. Karena jika tidak ada perintah ini, maka program yang kita buat itu tidak akan berjalan. Di sini, kami juga membuat beberapa bagian program, di mana terdapat program struct dan juga program function. Di sini kami menggunakan 2 program struct dan juga 2 program function. Untuk program struct yang pertama, kami akan membuat struct biodata, di mana variabel yang kami gunakan itu adalah nama, tanggal, pesan, dan alamat, dengan masing-masing menggunakan tipe data yaitu string. Nantinya untuk memanggil struct biodata ini, kita bisa mendeklarasikannya atau memanggilnya dengan bio. Selanjutnya, pada struct yang kedua yaitu adalah struct mempelai. Di sini, kami menggunakan variabel nama underscore mp, nama underscore amp, nama underscore imp, nama underscore mw, nama underscore amw, nama underscore imw, dan juga tanggal acara dengan tipe data yaitu string. Untuk memanggil struct ini, kami akan menggunakan perintah atau variabel mpl. Selanjutnya pada program function, di sini kami menggunakan void nama, di mana pada void nama ini kami membuat susunan nama-nama kelompok kami agar terlihat lebih menarik. Di sini juga kami menggunakan sistem color yang akan membuat background pada hasil outputnya nanti akan berbeda warna sesuai dengan kode warna yang telah kami masukkan. Selanjutnya, kami masuk kepada function yang kedua yaitu function nama 1. Pada function nama 1 ini, kami membuat atau mendeklarasikan program yaitu untuk judul dari program yang telah kami buat ini, yaitu program dari Wedding Organizer. Di sini juga kami menggunakan sistem color agar background dari tampilan outputnya nanti juga berbeda. Setelah mendeklarasikan program pada function dan struct, barulah kita masuk pada program utama. Pada program utama ini, kita langsung saja mendeklarasikan variabel-variabel apa saja yang kita gunakan. Di sini banyak sekali variabel telah kami gunakan, ada yang menggunakan variabel biasa dan juga ada yang menggunakan variabel array, seperti yang dapat teman-teman lihat di sini. Kami juga menggunakan 2 tipe data, yaitu integer dan juga char. Setelah itu, kita langsung saja memanggil dari function yang telah kita buat tadi, atau yaitu nama underscore nama buka kurung itu tadi, yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Selanjutnya, kita lakukan sistem CLS. Mengapa? Karena nantinya jika kita lanjut kepada program selanjutnya itu, program yang sebelumnya bisa terhapus dan layar outputnya nanti lebih bersih. Setelah itu, kita panggil untuk function yang kedua, yaitu nama 1 tadi, yaitu mengenai judul dari atau nama dari wedding organizer kami.
dan lakukan kembali sistem CLS agar tampilannya hilang. Selanjutnya, kami juga menggunakan sistem color yang dimana setelah program dua function tadi, warnanya akan berubah sesuai dengan kode warna yang telah kami masukkan. Jadi di sini kami telah membuat ucapan selamat datang ketika pelanggan memasuki atau memesan kepada kami. Di sini kami menggunakan T yang berfungsi untuk memberikan tab pada hasil outputnya nanti, agar nanti hasilnya lebih ke tengah dan tidak terlalu di ujung. Lakukan hal yang sama, yaitu berikan gets dan juga berikan sistem CLS untuk menghapus programnya. Selanjutnya, kita masuk pada struk pemesanan. Pada struk pemesanan ini, kita untuk memanggil nama pemesan, tanggal pemesan, dan alamat, kita akan menggunakan struk yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Dan juga, karena seperti yang kita ketahui bersama, pada saat kita menuliskan inputan pada C++, jika kita menggunakan spasi, maka programnya akan langsung berhenti. Oleh sebab itu, di sini kami menggunakan getLine cin, di mana kami langsung memanggil variabel yang akan mendeklarasikan dari inputan ini. Karena tadi sudah kita lakukan struct, jadi kita langsung saja panggil, yaitu bio, karena nama pesan dan alamat bio.alamat atau titik alamat. Selanjutnya, jika sudah selesai, nantinya nama pemesan, tanggal pemesan, dan alamat itu akan disimpan pada bio nama, bio tanggal pesan, dan juga bio alamat. Selanjutnya, kita masuk kepada biodata pengantin. Pada biodata pengantin ini juga masih sama, tapi kita menggunakan struct yang kedua, yaitu struct mempelai tadi, di mana untuk memanggil dari atau menyimpan hasil inputan nantinya, kita menggunakan atau kita cukup memanggil MPL saja, lalu deklarasikan variabel yang kita gunakan. Seperti contohnya, untuk nama mempelai pria, itu kita deklarasikan sebagai mpl.nama_mp dan seterusnya. Jangan lupa untuk memberikan tanda titik koma di setiap program yang kita buat, karena jika kita tidak memberikan tanda titik koma, maka program yang kita buat ini tidak akan berjalan. Dan juga jangan lupa untuk melakukan atau memberikan perintah guess dan juga sistem CLS. Fungsi guess di sini adalah untuk menahan dari layar, sedangkan CLS itu untuk membersihkan program yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk kepada program tempat acara yang diinginkan, di mana di sini kita inisialisasikan bahwa tempat acara yang kita inginkan ini sebagai LKS. Jadi, mengapa kita deklarasikan LKS di sini? Karena nantinya lebih memudahkan kita untuk mencapai atau menggunakan perintah goto. Jadi, misalkan nanti kita ingin pergi ke dalam perintah atau program yang ini, tempat acara ini, kita cukup langsung saja pergi kepada goto LKS. Selanjutnya, masuk seperti yang teman-teman lihat di sini, kami sudah membuat kotak di mana tempat acara yang diinginkan ini terdapat dua pilihan, yaitu rumah dan juga gedung. Namun, pelanggan dapat memasukkan 0 jika tidak memilih keduanya. Nantinya, hasil dari atau pilihan yang kita inginkan nanti, kita simpan kepada lokasi. Setelah itu, setelah kita memasukkan lokasi, kita masuk kepada pernyataan if, di mana jika lokasinya itu sama dengan 1, maka inisialisasikan nilai A itu sama dengan 0, kemudian end line. Selanjutnya, atau else if, jika tidak 1, atau lokasi sama dengan 2, maka cout end line. Jika lokasi sama dengan 0, maka deklarasikan kembali A sama dengan 0 dan cout end line. Else, jika tidak dari ketiga pilihan tersebut, maka cetak pilihan Anda tidak tersedia, silakan masukkan kembali. Dan di mana di sini kami menggunakan goto LKS atau kembali kepada program yang sebelumnya. Setelah itu, kita kembali untuk memberikan perintah gets dan juga sistem CLS. Selanjutnya, kita masuk kepada program switch atau program pilihan, di mana nantinya jika kita memilih program dari 1 atau 2 yang tadi sudah saya jelaskan, maka akan melakukan beberapa program-program lanjutan. Seperti di sini pada switch lokasi, karena tadi kita menyimpan
variabelnya pada lokasi. Untuk case pertama itu kita pilih sebagai PIL, kita deklarasikan kepada PIL. Selanjutnya, pada case 1 ini untuk hasil program atau proses programnya itu kita deklarasikan sebagai PIL 1. Setelah cout and line. Untuk case 2 atau jika kita memilih gedung, maka di sini kami memberikan beberapa pilihan, di mana pilihan di sini, seperti yang teman-teman dapat dilihat, kami menyediakan paket gedung premium, deluxe, dan eksklusif. Dan juga kami menyediakan 0 jika tidak memilih ketiganya. Nantinya, hasil pilihan tersebut dapat kita simpan kepada PG. Nah, pada PG ini, kita kembali lagi masuk kepada pernyataan if, di mana pernyataan if ini berfungsi untuk kita mengetahui harga dari masing-masing paket gedung yang kita pilih. Seperti contohnya, jika PG-nya itu sama dengan 1, maka inisialisasikan nilai A itu sama dengan 5 juta. Kemudian kita lakukan gets dan juga sistem CLS. Selanjutnya, pada else if, PG sama dengan 2, lakukan inisialisasi bahwa nilai A itu adalah 7 juta. Lakukan juga perintah yang sama seperti sebelumnya. Lalu pada else if, jika pilihan PG yaitu sama dengan 3, maka deklarasikan A itu sama dengan 9 juta. Namun else if PG sama dengan 0, itu kita deklarasikan nilai A itu sebagai 0. Namun jika tidak dari keempat pilihan tersebut, maka program secara otomatis akan menampilkan output, yaitu pilihan Anda tidak tersedia, silakan masukkan kembali, dan kita kembali kepada go to PIL 2 yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan lupa untuk memberikan break dan juga untuk menutup dari program if-nya. Selanjutnya, kita masuk kepada PW. Di sini PW berfungsi untuk pilihan paket wedding. Sama seperti sebelumnya, di sini kami juga menyediakan beberapa pilihan, yaitu paket wedding premium, deluxe, eksklusif, dan juga menyediakan 0 jika tidak memilih atau tidak memesan paket tersebut. Untuk hasil dalam programnya ini masih sama, kami menggunakan pernyataan if, di mana jika pilihannya itu PW itu sama dengan 1, maka inisialisasikan bahwa B itu adalah 45 juta. Selanjutnya, lakukan proses C sama dengan A ditambah B. Apa sih fungsi dari C? Jadi C ini adalah jadi total sementara dari paket yang sebelumnya kita pilih, yaitu paket gedung yang kita deklarasikan sebagai A, dan juga paket wedding yang kita deklarasikan sebagai B. Selanjutnya, pada else if, itu jika PW-nya itu sama dengan 2, maka deklarasikan nilai B itu sama dengan 75 juta. Dan lakukan kembali proses C sama dengan A ditambah B. Else if, PW-nya itu sama dengan 3, maka deklarasikan bahwa nilai B-nya itu adalah 105 juta, kemudian lakukan proses C sama dengan A ditambah B. Lakukan kembali else if, jika PW-nya itu sama dengan 0, maka kita deklarasikan nilai B-nya itu sama dengan 0 dan lakukan proses C sama dengan A ditambah B. Else, kita masuk pada pilihan Anda tidak tersedia, silakan masuk kembali, dan juga kita masuk kepada go to PW. Mungkin ini saja program yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Zahra dengan NIM 0801112820250063 akan melanjutkan penjelasan mengenai program kami. Selanjutnya, kami menggunakan Gauge untuk menahan tampilan layar, lalu kami menggunakan sistem CLS untuk menghapus tampilan layar sebelumnya, lalu selanjutnya adalah kami menggunakan switch, di mana switch ini untuk fungsi yang menggunakan pilihan. Buka dengan kurung kurawal. Kali ini kita akan menggunakan pilihan untuk paket wedding. Masuk ke case 1, yaitu paket wedding 1. Jika pengguna memilih angka 1 saat memasukkan angka 1 saat memilih paket wedding, maka akan terpilihlah paket wedding premium. Buka dengan tanda kurung kurawal. Di sini kami menampilkan rincian barang atau jasa yang akan didapatkan beserta harga satuan dan banyaknya, lalu total harga
dari perkalian harga satuan dan banyaknya barang atau jasa yang didapatkan dalam bentuk tabel ke tampilan layar pengguna. Pada paket Wedding Premium ini, pengguna akan mendapatkan rincian 38 barang atau jasa seperti kursi tamu, meja makan, paket mini lampu hias, souvenir premium, makeup pengantin paket premium, makeup anggota keluarga, band paket premium, penyanyi, red carpet, dan sebagainya yang telah dirinci pada tabel ini. Setelah itu, kami juga menampilkan ke layar tulisan yaitu total biaya Anda hingga saat ini adalah senilai dengan menampilkan paket C yang telah dijumlahkan sebelumnya, yaitu paket variabel C, yaitu variabel C ini merupakan hasil dari penjumlahan variabel A dan variabel B. Kami juga menampilkan rincian yang didapatkan, yaitu pada rincian ini terdapat sewa gedung dan sewa gedung, lalu menampilkan harga dari sewa gedung, lalu paket wedding, dan menampilkan harga dari paket wedding. Setelah itu, gunakan Gauge untuk menahan tampilan layar, sistem CLS untuk menghapus tampilan layar sebelumnya, lalu gunakan Break. Dan tutup dengan tanda kurung kurawal, artinya telah keluar dari case 1. Masuk ke case 2, yaitu paket wedding 2. Jika pengguna memilih angka 2, maka akan terpilihlah paket wedding deluxe. Buka dengan tanda kurung kurawal. Di sini, pada paket wedding deluxe ini, kami juga akan menampilkan tabel yang berisikan rincian barang, rincian jasa atau barang, harga satuan dari jasa atau barang, lalu banyaknya, dan total harga. Pada paket wedding deluxe ini akan mendapatkan 38 jasa atau barang, di mana hampir sama dengan paket wedding premium sebelumnya, namun banyaknya saja yang berubah. Dan juga pada paket deluxe ini terdapat nails art yang sebelumnya tidak ada pada paket premium. Lalu pada paket deluxe ini juga, pada tabel paket deluxe ini juga kami menampilkan rincian total biaya Anda hingga saat ini dengan menampilkan variabel C, di mana variabel C ini merupakan hasil dari penjumlahan sewa gedung dan hasil dari penjumlahan sewa gedung yang disimpan pada variabel A dan harga dari paket wedding yang disimpan pada variabel B, dengan rincian yang kami buat di bawah yang akan tampil ke layar, yaitu sewa gedung menampilkan variabel A dan paket wedding menampilkan variabel B. Setelah itu, gunakan Gauge seperti sebelumnya, sistem CLS, dan Break. Tutup dengan tanda kurung kurawal yang artinya kita telah selesai dari case 2. Selanjutnya masuk ke case 3 dan paket wedding 3. Ini jika pengguna memilih angka 3, maka akan terpilihlah paket wedding eksklusif, di mana akan tampil ke layar tabel rincian apa saja barang atau fasilitas atau jasa yang didapatkan dari paket wedding eksklusif ini, harga satuan, banyaknya barang atau jasa, lalu total harga dari perkalian hasil kali dari harga satuan dan banyaknya ini. Pada paket eksklusif ini hampir sama dengan paket deluxe, namun di sini terdapat 40. Dan juga seperti paket sebelumnya, jumlahnya dan juga ini souvenir seperti souvenir eksklusif, paket panggung eksklusif berubah di paket ini. Lalu kami menampilkan juga total biaya hingga saat ini senilai rupiah variabel C, di mana akan menampilkan variabel C yang merupakan hasil penjumlahan dari variabel B dan variabel A, di mana variabel B merupakan variabel A merupakan
harga dari sewa gedung yang disimpan pada variabel A, dan variabel B merupakan harga dari paket wedding yang disimpan pada variabel B. Selanjutnya, gunakan Gauge, lalu sistem CLS, dan Rig, lalu tutup dengan tanda kurung kurawal yang artinya kita telah selesai dari case 3, dan tutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Inaka Cantika Angelin Dwita dengan NIM 08011282025075 ingin menjelaskan lines dari 455 sampai dengan 718. Jadi yang pertama, PC lalu dilanjutkan dengan cout. Di lines ini, di lines 456 ini, kita memberikan cout garis-garis ini untuk merapikan judulnya nanti. Lanjut dengan endline, titik koma untuk enter ke bawah. Lalu lanjut ke cout. Di sini kita masukkan dengan judul kami, yaitu judul untuk pilihan paket catering yang tersedia. Kami menyediakan suatu paket yang dimana diperlukan jika klien menginginkan layanan penyediaan makanan dilanjut untuk disajikan pada acara yang telah ditentukan yang tersedia untuk dipesan dengan ketentuan yang telah kami sediakan, yang dimana paket ini disebut dengan paket catering wedding. Jadi ini untuk setiap ke bawah dilanjut dengan cout dan endline. Endline artinya bisa enter ke bawah dan tidak dilanjut ke samping. Di sini kita tutup lagi pakai cout, berikan cout garis-garis yang gunanya sebagai penutup dari tabel judulnya itu. Kita lanjut ke lines 461. 461 ini kita masukkan, ini gunanya untuk garis miring T ini gunanya untuk tab-tab gitu. Jadi, jika nanti sudah di running, akan menghasilkan ini garis-garisnya lebih menjorok ke dalam. Atau biasanya kalau kita mengetik di Word atau di PPT, itu kita seperti memakai tab. Lalu jangan lupa endline, titik koma. Dan ke bawahnya juga sama, kita menjorokkan ke dalam, maka kita pakai tab ini. Pilihan paket catering yang tersedia, judulnya ini. Lalu endline. Lalu lanjut, kita supaya rapi sama dengan ini untuk garis garis judulnya. Kita masuk ke pilihannya. Kita masuk ke pilihan, kita buat tabel. Di sini kami memakai garis-garis endline. Kita kasih nomor dan pilihan untuk judul di atas tabelnya. Nomor 1 ada paket catering premium, nomor 2 ada paket catering deluxe, nomor 3 ada paket catering eksklusif. Jangan lupa endline untuk enter ke bawah. Masukkan 0 jika tidak ingin memesan paket wedding. Sini kita juga memasukkan pilihan, di mana kalau misalnya tidak ingin memesan paket wedding, maka masukkan 0. Jika ingin memesan premium, maka kita ketikkan 1. Di sini nanti kita masukkannya di sini. Lalu lanjut, scene PC, if PC sama dengan 1, maka X sama dengan 10.050.000. Jadi, Z sama dengan C plus X. Tapi, jika else if PC sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 15 juta. Di sini else if PC sama dengan 2, dipakai yang dimana jika memenuhi persyaratan, maka X-nya nanti menjadi 15 juta, X sama dengan C plus X.
Dan begitupun yang ini, else if PC sama dengan 3, yang dimana jika memenuhi persyaratan ini, berarti X-nya sama dengan 28 juta. Maka Z sama dengan C plus X. Lanjut, else if PC sama dengan 0, PC sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dan Z sama dengan C plus X. Else, jika nanti pilihan Anda tidak tersedia, silakan masukkan kembali. Di sini kita pakai cout and line. Cout pilihan Anda tidak tersedia, silakan masukkan kembali. Lalu dilanjut dengan gauge. Dilanjut dengan gauge sistem CLS, di mana sistem CLS ini berfungsi untuk menghapus layar output yang tadi. Gauge ini gunanya untuk menahan layar output. Jadi sistem CLS ini selalu berdampingan dengan gauge untuk menghapus layar output yang tadi. Go to PC. Gauge sistem CLS ini sama dan switch PC. PCU case 1 dan PC1. Kita lanjut ke paket catering premium. Sama seperti tadi, paket catering premium ini kita buat garis-garis supaya rapi dan tabelnya. Di sini pada paket catering premium terdapat nomor, rincian, harga satuan, banyaknya, dan total harga. Masing-masing ada nomor, maka nanti sesuai dengan keinginan kita, di sini dijelaskan rinciannya. Dilanjut dengan nanti sudah semuanya, total biaya Anda hingga saat ini adalah senilai, nanti dia keluar sendiri dari semua yang sudah kita pesan. Dengan rincian, sewa gedung, paket wedding, dan paket catering. Lalu lanjut ke gauge. Gauge tadi gunanya untuk menahan layar output ini, lalu diberikan lagi sistem CLS yang dimana berfungsi untuk menghapus layar output yang tadi. Lanjut ke case 2 atau case 2 PC2. Kita masukkan cout and line. Cout seperti yang tadi paket catering deluxe, tidak jauh beda dengan premium. Kita lanjut ke total biaya hingga saat ini adalah senilai, jika kita memilih paket catering deluxe, maka nanti yang keluar adalah biaya yang sudah kita pesan seperti sewa gedung atau rumah, lalu ditambah dengan paket catering deluxe ini. Sewa gedung, paket wedding, dan paket catering. Lanjut ke case 3 atau case 3, PC3, PC3. Cout and line. Di sini paket catering eksklusif juga sama seperti yang sebelumnya. Jika kita memilih paket catering eksklusif, maka yang keluar nanti adalah rinciannya ini, piring, sendok, sampai dengan gelas air mineral. Lanjut dengan ini, break, PKU. Cout di sini kami menyediakan suatu paket yang dimana diperlukan jika klien menginginkan beberapa keperluan dalam proses kreatif atau pengambilan gambar yang telah tersedia untuk dipesan dengan ketentuan yang telah kami sediakan, yang dimana paket ini disebut dengan paket creative wedding. Jadi di sini kita juga menyediakan pilihan paket kreatif. Jadi juga sama seperti yang tadi, ada premium, deluxe, dan eksklusif. Tidak jauh beda, kita memakai tab untuk menjorok ke dalam, agar rapi dan di tengah. Nanti kita masukkan jika ada tambahan di sini, di hasil running, kita bisa masukkan antara 1, 2, dan 3. Nah, di sini seperti yang tadi, if PK sama dengan 1, yang dimana
Jika memenuhi persyaratan ini, berarti AB sama dengan 4.500.000 dan AC sama dengan Z plus AB. Else if PK sama dengan 2, yang dimana jika memenuhi persyaratan ini, berarti AB sama dengan 6.850.000, AC sama dengan Z plus AB. Begitu juga dengan else if PK sama dengan 2. Yang terakhir, else if PK sama dengan 0, AB sama dengan 0, AC sama dengan Z plus AB. Cout and len, cout, pilihan Anda tidak tersedia, silakan masukkan kembali. Ini jikalau pilihan yang Anda masukkan tidak ada, maka keluarannya akan menjadi pilihan Anda tidak tersedia. Silakan masukkan kembali. Dilanjut lagi dengan gauge, sistem, CLS, go to PKU. Sini kita masuk ke case 1 atau PK dan PK1. Cout and len seperti yang tadi, seperti paket catering, paket kreatif premium ini sama. Yang membedakan hanya isinya saja dengan rinciannya. Lalu di sini ada cout dengan rincian. Dengan rincian disebutkan yang telah kita pilih sewa gedungnya, misal gedung 1, 2, 3, paket weddingnya juga, dan paket catering kreatifnya pun juga. Lalu kita tutup dengan break dan dilanjut ke case 2. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Narti dengan NIM 08011282502561 ingin menjelaskan lines 719 sampai lines 979. Yang dimana di sini berikan case 2 dengan TK2 nanti digunakan untuk GoTo. Dan dimulai dengan cout and line lagi untuk double lines baru. Terus di sini berikan cout. Ini sebenarnya diberikan garis untuk ditampilkan ke layar monitor sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Begitu juga dengan baris selanjutnya untuk judul sebagai paket kreatif deluxe. Di sini cout-nya disesuaikan dengan judul yang kita inginkan. Itu diberi garis-garis terlebih dahulu untuk menariknya. Terus diberikan kalimat berupa cout pada paket kreatif deluxe ini terdapat, yang dimana ini nanti untuk ditampilkan ke layar monitor juga. Ini merupakan penjelasan dari paket deluxe tadi. Ada apa aja? Yang pertama, itu diberikan lagi nomor, rincian, harga satuan banyaknya, dan total harga. Cout 1, foto pre-wedding dengan harga satuan 1 juta. Berarti jika banyaknya 1, total harganya 1 juta. Begitu juga dengan foto liputan wedding 1 juta. Video liputan wedding 1.500.000 dan SLR Cinematic Conceptual Wedding Video 1.750.000. Yang dimana ini nanti jadinya tabel. Diberikan posisi sesuai dengan rapi yang kita inginkan. Begitu juga dengan baris selanjutnya berupa cout output. Untuk outputnya diberikan garis terlebih dahulu. Terus cout 1, cetak album kolase 22 halaman dengan harga satuannya 300.000 untuk pre-wed. Berarti total harga satuan 300.000. Terus di bawah selanjutnya ada cout 2, cetak album kolase yaitu 20 x 30 cm 22 halaman dengan harga satuan 300.000. Banyaknya juga 1, total harganya juga 300. Begitu juga dengan output yang lainnya, cetak foto 30 x 40 cm plus bingkai, cetak foto 40 x 60 cm plus bingkai, DVD soft copy file foto wedding, DVD video liputan wedding, DVD video cinematic wedding, yang dimana di sini diberikan juga lanjutan dengan harga satuan, total harga berapa banyaknya. Yang ini masing-masing baris sudah disesuaikan dengan baris di atasnya.
biar rapi tuh diberi tabel untuk si out ini semua. Terus dilanjutkan di bawahnya dengan total si out, total biaya Anda hingga saat ini adalah senilai AC, yang dimana C ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi prosesnya, dengan dilanjutkan dengan si out dengan rincian. Di bawahnya dijelaskan rinciannya ada A, sewa gedung, yang dimana RP nanti di sini ada nilai dari variabel A, dilanjutkan dengan B, paket wedding RP B, yang dimana nanti di sini tuh dimasukkan nilai dari variabel B. Begitu juga dengan paket catering dimasukkan nilai variabel X, paket kreatif dimasukkan nilai dari variabel AB, dan diberikan gates untuk menahan dari tampilan layar monitor ini tadi. Terus diberikan sistem CLS untuk menghapus layar. Terus break untuk menghentikan proses ini tadi. Terus lanjut ke case 3, PK3 yang juga digunakan untuk GoTo nanti, dengan diawali si out and line agar ada jarak di layar monitor. Terus sebenarnya ini juga sama, ini si outnya, yang dimana ini sebagai judul kita berikan spasi dengan garis-garis, dengan jarak itu sesuai dengan yang kita inginkan semenarik mungkin. Ini ada paket kreatif eksklusif yang dijelaskan lagi dengan si out. Pada paket kreatif eksklusif ini terdapat lalu ada nomor, rincian, harga satuan, banyaknya, dan total harga. Yang di sini dijelaskan. Yang pertama ada foto liputan wedding, foto pre-wedding, video liputan wedding, video liputan pre-wedding, SLR, dan foto pre-wedding dengan harga satuan, banyak, dan total harganya. Yang dimana ini semua disesuaikan untuk tampilan di layar monitor. Begitu juga dengan outputnya, ada cetak album kolase 20 x 30 cm, cetak foto 30 x 40 cm, cetak foto 40 x 60 cm, ada DVD soft copy, DVD video liputan wedding, DVD video liputan pre-wedding, dan DVD video cinematic wedding. Yang dimana di sini juga diberi di sampingnya untuk harga satuan, banyaknya, dan total harganya, yang juga disesuaikan untuk semenarik mungkin nanti ini ditampilkan ke layar monitor. Dilanjutkan di bawahnya, total biaya Anda hingga saat ini adalah senilai RP AC, yang dimana AC merupakan proses dari penjumlahan semua yang sudah dipesan, lalu dilanjutkan dengan rincian A, sewa gedung RP, yang dilanjutkan nanti rupiahnya itu harganya berupa nilai dari variabel A. Begitu juga dengan paket wedding yang dilanjutkan dengan nilai dari variabel B, paket catering yang dilanjutkan dengan nilai dari variabel X, dengan si out, paket kreatif yang dilanjutkan dengan nilai dari variabel AB. Terus diberikan gates dan sistem CLS dan break lagi untuk menahan dan menghapus dari ini tadi proses layar monitor tadi. Terus selanjutnya itu untuk topping. Di sini diberikan terlebih dahulu topping. Ini untuk nanti kalau ada GoTo topping lagi. Terus si out, garis ini semuanya. Kami menyediakan suatu paket yang dimana ini merupakan penjelasan. Nanti kalimat yang di dalam si out ini ditampilkan ke layar monitor. Terus di bawahnya ada si out, apakah Anda ingin memilih paket topping tambahan, yang dimana nanti di sini jawabannya Y atau T. Terus ada si in, JT, yang dimana nanti jawaban dari apakah Anda ingin memilih paket topping tambahan ini disimpan ke variabel JT, dan diberi gates dan sistem CLS untuk menahan serta menghapus layar itu, yang dimana di sini menggunakan pernyataan kondisi berupa if JT sama dengan Y kecil atau JT sama dengan Y besar. Maka diberikan si out pilihan topping yang tersedia karena ia ingin memilih topping tambahan tadi, jadi diberikan si out pilihan topping yang tersedia. Yang pertama itu ada kursi, meja, souvenir, make up, food stand, hantaran, kipas angin, AC, tenda, hias tenda, buku tamu, dan undangan. Yang dimana ini biar rapi diberi juga tabel
garis-garis ini untuk berupa seperti tabel di tampilan layar monitor nanti. Dan ini cout garis sama dengan sepanjang ini menyesuaikan dengan tabel yang telah dibuat agar lebih rapi. Lalu di sini untuk memasukkan topping diberikan jarak dengan n-line. Terus di sini masukkan total topping kursi yang diinginkan. Karena yang pertama itu ada kursi, jadi nanti dimasukkan berapa total topping kursi yang diinginkan, yang dimana nilainya disimpan ke variabel x1. Dan diberi cout n-line untuk garis. Baru memberikan jarak kemasukan topping meja ini. Setelah topping kursi kan ada topping meja, terus berikan cout berupa masukkan total topping meja yang diinginkan, yang dimana nilainya disimpan ke variabel x2. Begitu juga dengan souvenir, yang dimana nilainya disimpan ke variabel x3. Terus cout masukkan total topping makeup yang diinginkan, yang dimana nanti kita masukkan nilai yang disimpan ke variabel x4 dan diberi n-line. Lanjut ke masukkan total topping food stand yang diinginkan, yang dimana nilainya disimpan ke variabel x5 dan diberikan n-line pula untuk ke topping hantaran. Lalu ini untuk topping hantaran berikan cout, masukkan total topping hantaran yang diinginkan, nanti dimasukkan nilai integer yang disimpan ke variabel x6 dan diberikan n-line. Dilanjutkan dengan cout masukkan total topping kipas angin yang diinginkan, yang dimana nilainya disimpan ke variabel x7 dan diberikan n-line. Lanjut ke berikan cout masukkan total topping AC yang diinginkan, yang dimana nilainya disimpan ke variabel x8. Ini ada in x8. Dilanjutkan dengan n-line. Lalu cout masukkan total topping tenda yang diinginkan, nanti masukkan nilai, dan ini ada in x9 guna menyimpan nilai dari variabel x9 dan cout n-line. Lalu berikan cout masukkan total topping hias tenda yang diinginkan, nanti dimasukkan nilai yang disimpan ke variabel x10. Sini ada in x10 dan diberikan n-line. Lalu cout masukkan total topping buku tamu yang diinginkan, ada in x11 yang dimana nanti nilai yang dimasukkan ke topping buku tamu ini disimpan ke variabel x11. Lalu diberikan n-line untuk ke topping undangan, yang dimana nanti dimasukkan nilai topping undangan yang diinginkan disimpan ke variabel x12 dan diberikan n-line. Lalu berikan cout garis sama dengan sepanjang yang telah ditentukan, disesuaikan dengan yang awal untuk merapikan layar monitor, dan diberikan n-line dan gates, terus sistem CLS untuk menahan dan menghapus layar. Lalu untuk hasil topping itu penjelasannya nanti di sini dideklarasikan terlebih dahulu bahwa hx10 sama dengan 0, hx20 sama dengan 0, hx30 sama dengan 0, hx40 sama dengan 0, hx50 sama dengan 0, hx60 sama dengan 0, hx70 sama dengan 0, hx80 sama dengan 0, hx90 sama dengan 0, hx10 0 sama dengan 0, hx11 0 sama dengan 0, hx12 0 sama dengan 0, yang dimana 0 di sini merupakan indeks dari hx masing-masing tadi. Yang dimana di sini ada pernyataan kondisi berupa if x1 tidak sama dengan 0, maka dilanjutkan dengan pernyataan perulangan berupa for i sama dengan 1, i kurang sama dengan 11, i plus plus, yang dimana jika memenuhi pernyataan perulangan ini, maka adanya proses berupa hx1i sama dengan hx1 i dikurang 1 ditambah 10.000. Begitu juga dengan x2, yang dimana pernyataan kondisi berupa if x2 tidak sama dengan 0, maka masuk ke perulangan berupa for i sama dengan 1, i kurang sama dengan x2, i plus plus, yang jika memenuhi persyaratan itu masuk ke proses berupa hx2i sama dengan hx2 i dikurang 1 ditambah 12.500. Terus dilanjutkan untuk ke x3, pernyataan if yang x3, yang dimana if x3 tidak sama dengan 0, maka masuk ke pernyataan perulangan berupa i sama dengan 0,
I kurang sama dengan X3 I plus plus. Maka ada proses di dalamnya jika memenuhi persyaratan tersebut, yaitu H X3I sama dengan H X3I dikurang 1 tambah 300 rupiah. 300 itu. Terus selesai dilanjutkan dengan if X4 tidak sama dengan 0, maka masuk ke pernyataan perulangan berupa for I sama dengan 1, I kurang sama dengan X4, I plus plus. Yang dimana jika memenuhi pernyataan perulangan itu ada lagi proses berupa HX4I sama dengan HX4I kurang 1 ditambah 300.000. Maka jika sudah pernyataan perulangan selesai, lanjut ke pernyataan kondisi selanjutnya berupa if X5 tidak sama dengan 0, maka lanjut ke masuk ke pernyataan perulangan berupa for I sama dengan 1, I kurang sama dengan X5, I plus plus. Yang dimana jika memenuhi pernyataan perulangan tersebut, adanya proses HX5I sama dengan HX5, I dikurang 1 ditambah 200.000. Lalu untuk X6, ada pernyataan kondisi berupa if X6 tidak sama dengan 0, maka lanjut ke pernyataan perulangan berupa for I sama dengan 1, I kurang sama dengan X6, I plus plus. Yang dimana jika memenuhi persyaratan itu, maka masuk ke proses HX6I sama dengan HX6I kurang 1 ditambah 250.000. Begitu juga untuk X7 dengan pernyataan kondisi berupa if X7 tidak sama dengan 0, maka lanjut ke pernyataan perulangan berupa for I sama dengan 1, I kurang sama dengan X7, I plus plus. Yang berisikan proses berupa HX7I sama dengan HX7I dikurang 1 ditambah 100.000. Jika sudah selesai, lanjut ke pernyataan if selanjutnya, yaitu if X8 tidak sama dengan 0, dengan pernyataan perulangan berupa for I sama dengan 1, I kurang sama dengan 8, I plus plus, yang dimana ada proses HX8I sama dengan HX8I dikurang 1 ditambah 250.000. Jika sudah selesai untuk X8, maka lanjut ke pernyataan kondisi berupa if X9 tidak sama dengan 0, dengan pernyataan perulangan berupa for I sama dengan 1, I kurang sama dengan X9, I plus plus, yang dimana adanya proses HX9I sama dengan HX9I dikurang 1 ditambah 450.000. Jika sudah selesai, lanjut ke pernyataan if X10 tidak sama dengan 0, dan pernyataan perulangan berupa for I sama dengan 1, I kurang sama dengan 10, I plus plus, yang berisikan proses HX10I sama dengan HX10I dikurang 1 ditambah 100.000. Yang selanjutnya itu pernyataan if berupa if X11 tidak sama dengan 0, masuk ke pernyataan perulangan berupa for I sama dengan 1, I kurang sama dengan 11, I plus plus, dengan proses HX11I sama dengan HX11I dikurang 1 ditambah 50.000. Terus dilanjutkan dengan pernyataan if berupa if X12 tidak sama dengan 0, masuk ke pernyataan perulangan berupa for I sama dengan 1, I kurang sama dengan 12, I plus plus, dengan proses HX12I sama dengan HX12I dikurang 1 ditambah 7.200. Yang dimana nanti diberikan cout tampilan dari topping yang diinginkan tadi sesuai dengan nilai dari masing-masing X1 sampai X12 yang telah dimasukkan, yaitu dengan diberikan cout endline terlebih dahulu untuk memberikan jarak di layar monitor nanti dengan judul ini berupa cout garis-garis terlebih dahulu, terus ada judul topping yang diinginkan, yang dimana nanti if X1 tidak sama dengan 0, maka diberi cetakan, yaitu cout yang 1 kursi, yang dimana dilanjutkan dengan nilai dari variabel X1. Selesai itu dilanjutkan pula dengan kalimat kata buah, yaitu di sini karena diberikan tanda petik 2. Terus diberikan endline untuk memberikan garis. Lanjut ke if
X2 tidak sama dengan 0, maka diberikan cout 2 meja, dilanjutkan dengan nilai dari variabel X2, dan diberikan kata buah, dan n-line. Begitu juga dengan X3, jika tidak sama dengan 0, maka cout 3 souvenir, dilanjutkan dengan nilai dari variabel X3 dan kata buah, dan n-line. Untuk pemisah ke X4, yang dimana if X4 tidak sama dengan 0, cout 4 markup, dilanjutkan dengan nilai dari variabel X4, karena X4 ini menunjukkan berapa topping yang diambil dari markup, dilanjutkan dengan kata buah, dan n-line, dilanjutkan dengan if X5 tidak sama dengan 0, maka cout 5 food stand, dilanjutkan dengan berapa nilai dari variabel X5 ini, dan ada kata buah, dan diberikan n-line. Terus if X6 tidak sama dengan 0, maka cout 6 hantaran, dilanjutkan dengan nilai dari variabel X6 ada berapa buah, terus diberikan n-line. Begitu juga dengan if X7 tidak sama dengan 0, cout 7 kipas angin, dilanjutkan dengan nilai dari variabel X7 dan kata buah, n-line. Begitu juga untuk if X8 tidak sama dengan 0, maka cout 8 AC, dilanjutkan dengan nilai dari variabel Saya Lingling Dinia Putri dengan NIM 0801-1282-025041. Saya akan menjelaskan bagian line 980 sampai 1163. Baiklah, di sini yaitu bagian topping yang diinginkan. Jadi, if X1 tidak sama dengan 0, maka cout 1 kursi, kemudian kita panggil variabel X1, lalu kita tambahkan buah, kemudian n-line. N-line di sini digunakan untuk membuat garis yang baru. Kemudian, if X2 tidak sama dengan 0, maka cout 2 meja. Kemudian kita panggil variabel X2, kemudian kita tambah dengan buah, n-line. If X3 tidak sama dengan 0, maka cout 3 souvenir, panggil variabel X3, ditambah buah, lalu n-line. If X4 tidak sama dengan 0, maka cout 4 markup, lalu kita panggil variabel X4, buah, n-line. If X5 tidak sama dengan 0, maka cout 5 food stand. Kemudian kita panggil variabel X5, buah, n-line. If X6 tidak sama dengan 0, maka cout 6 hantaran, lalu kita panggil variabel X6, buah, n-line. Lalu if X7 tidak sama dengan 0, maka cout 7 kipas angin, panggil variabel X7, buah, n-line. If X8 tidak sama dengan 0, maka cout 8 AC, kemudian panggil variabel X8, buah, n-line. Kemudian if X9 tidak sama dengan 0, maka cout 9 tenda, panggil variabel X9, buah, n-line. If X10 tidak sama dengan 0, maka cout 10 hias tenda, variabel X10, buah, n-line. If X11 tidak sama dengan 0, maka cout 11 buku tamu, panggil variabel X11, buah, n-line. If X12 tidak sama dengan 0, maka cout 12 undangan, kemudian panggil variabel X12, buah, n-line. Kemudian untuk menentukan TT, itu menggunakan sama dengan HX1 variabel X1, ditambah HX2 variabel X2, ditambah HX3 variabel X3, tambah HX4 variabel X4, tambah HX5 variabel X5, tambah HX6, tambah HX7, tambah HX8, tambah HX9, tambah HX10, tambah HX11, tambah HX12, kemudian kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita ketik cout, total harga topping senilai Rp, kemudian kita panggil variabel TT yang telah kita cari tadi, n-line, titik koma. Lalu, get, titik koma, sistem CLS. Kemudian kita tutup kurawal. Else if
JT sama dengan T, lalu JT sama dengan T, cout end line. Else, cout, pilihan Anda tidak tersedia, silakan masukkan kembali, end line. Cout end line. Get, titik koma, sistem CLS, go to topping. Kemudian selanjutnya rincian. Di sini adalah bagian struk pemesanan. Dalam struk pemesanan itu terdapat yang pertama nama pemesanan, lalu kita panggil variabel bio.nama inline, kemudian tanggal pemesanan, kita panggil variabel bio.tanggal underscore pesan inline, kemudian alamat kita panggil variabel bio.alamat inline titik koma. Kemudian cout nama mempelai pria. Kemudian kita panggil variabel mpl titik nama underscore mp inline. Kemudian nama ayah mempelai pria, variabel mpl dot nama underscore amp inline. Kemudian nama ibu mempelai pria, mpl dot nama underscore imp inline. Nama mempelai wanita, variabel mpl dot nama underscore mw inline. Nama ayah mempelai wanita, mpl dot nama underscore amw inline. Nama ibu mempelai wanita, mpl dot nama underscore imw inline. Kemudian tanggal pernikahan, kita panggil variabel mpl dot tanggal underscore acara inline. Kemudian kita lanjut ke if lokasi bernilai 2, maka cout kita keluarkan sewa gedung, RP, panggil variabel A, setios flex, ios right, berarti kita ratakan kanan, kemudian dengan spasi 21 inline. If PW tidak sama dengan 0, maka cout paket wedding, RP, panggil variabel B, setios flex, ios right, kita ratakan kanan dengan spasi 20 inline. Kemudian if PC tidak sama dengan 0, maka cout paket catering, RP, panggil variabel X, setios flex, ios right, kita ratakan kanan dengan spasi 20 inline. Kemudian if PK tidak sama dengan 0, maka cout paket kreatif, RP, panggil variabel AB, setios flex, kemudian rata kanan dengan spasi 21 inline. Kemudian if JT sama dengan variabel X, JT sama dengan Y, cout topping, RP, panggil variabel TT, setios flex, rata kanan, kemudian spasi 21 inline. If JT sama dengan T dan JT sama dengan T, TT sama dengan 0, maka BP sama dengan AC ditambah TT. Jadi biaya pernikahan sama dengan AC ditambah TT. Kemudian cout total biaya pernikahan, RP, lalu kita panggil variabel BP, inline. Kemudian cout uang yang dibayar, RP, titik koma, kemudian kita masukkan UB. Kemudian kita buat kembalian sama dengan UB dikurang BP. Jadi uang yang dibayar dikurang biaya pernikahan. Itu adalah rumus untuk kembaliannya. Kemudian cout kembalian, RP, kita panggil variabel kembalian, inline, titik koma. Kemudian kita masuk ke sistem CLS lagi. Di sini terdapat struk pembayaran. Di sini ada cout nama pemesanan, kita panggil variabel bio.nama inline, kemudian tanggal pemesanan, bio.tanggal underscore pesan inline, kemudian alamat kita panggil variabel bio.alamat inline. Kemudian if lokasi bernilai 2, maka cout sewa gedung, RP, A, setios flex, rata kanan 21. Kemudian jika PW tidak sama dengan 0, cout paket wedding, nilai variabel B, rata kanan spasi 20 inline. Lalu PC tidak sama dengan 0, cout paket catering. Kemudian kita masukkan RP variabel X,
rata kanan dengan spasi 20 endline. Kemudian if PK tidak sama dengan 0, cout paket kreatif RP kita masukkan variabel AB rata kanan dengan spasi 21 endline. If JT sama dengan Y, JT sama dengan Y, cout topping RP kita panggil variabel TT rata kanan dengan spasi 21. TT sama dengan 0. Lalu cout total biaya pernikahan RP kita panggil variabel BP endline. Kemudian cout uang yang dibayar RP kita panggil variabel UB endline titik koma. Kemudian kita cari kembaliannya. Cout kembalian RP masukkan variabel kembalian endline titik koma. Get titik koma sistem CLS confirm. Kemudian di sini cout TTT itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi konfirmasi pemesanan, cout nomor dan pilihan. Kemudian cout 1 struk pemesanan, cout 2 akhiri pesanan, dan cout yang ketiga adalah kembali ke menu awal. Kemudian cout TTT pilih jenis konfirmasi, apakah 1 atau 2 atau 3. Kemudian kita masukkan SL S1 titik koma. If S1 sama dengan 1, maka kita masuk ke struk pemesanan. Di sini ada nama pemesanan, kita panggil variabel bio.nama endline, kemudian tanggal pemesanan, bio.tanggal underscore pesan endline, alamat, bio.alamat endline, kemudian nama mempelai pria. Kita panggil variabel mpl.nama underscore mp endline, nama ayah mempelai pria, mpl.nama underscore amp endline, nama ibu mempelai pria, mpl.nama underscore imp, nama mempelai wanita, mpl nama underscore mw, nama ayah mempelai wanita, mpl.nama underscore amw, nama ibu mempelai wanita, mpl.nama underscore imw endline, tanggal pernikahan, mpl.tinggal underscore acara, tanggal underscore acara, endline. Kemudian if lokasi bernilai 2, maka cout sewa gedung RP panggil variabel A rata kanan dengan spasi 21. If PW tidak sama dengan 0, cout paket wedding RP variabel B rata kanan spasi 20. If PC tidak sama dengan 0, cout paket catering RP variabel X rata kanan spasi 20. If PK tidak sama dengan 0, cout paket kreatif RP variabel AB rata kanan spasi 21. If JT sama dengan Y, JT sama dengan Y kapital, cout topping RP panggil variabel TT, kemudian rata kanan dengan spasi 21 endline. If JT sama dengan T dan JT sama dengan T besar, TT sama dengan 0, maka cout total biaya pernikahan RP variabel BP endline titik koma. Cout uang yang dibayar RP masukkan variabel UB, kemudian cout kembalian RP masukkan variabel kembalian. Get titik koma sistem CLS go to confirm. If SL sama dengan 2, maka get titik koma sistem CLS cout endline titik koma. Cout TTTT menggunakan 4 kali T. Kemudian kita ketikkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah memilih WO kami dalam momen berharga Anda. Endline. Kemudian cout lagi, sampai jumpa di hari bahagia Anda. Get titik koma sistem CLS titik koma. If SL sama dengan 3, get titik koma sistem CLS titik koma go to mulai. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal untuk menutup program yang telah kita buat.
Sekian dari kami. Terima kasih. Mari kita coba untuk nge-running programnya dengan klik build and run atau bisa F9. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai program Wedding Organizer ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.